Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Purnata. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan metode starting motor induksi, yang mana metode ini yang digunakan biasa pada metode motor-motor induksi yang biasa ada di permesinan mesin perkakas, perlistrikan mesin perkakas. Nah, sebelumnya kan kemarin kita diskusikan ada beberapa komponen-komponen yang digunakan untuk mengendalikan motor listrik, yaitu menggunakan magnetic kontaktor, kemudian ada TOL, thermal overload. Magnetic kontaktor itu adalah kontrolernya ya, kontrolnya atau untuk mengendalikan motor induksinya. Thermal overloadnya itu adalah ketika motor kelebihan beban, ada yang namanya thermalnya, dia memutuskan untuk rangkaian dari motor dari rangkaian super biar mengamankan motor induksi dari beban lebih. Kemudian ada yang namanya relay. Relay itu adalah seperti layaknya saklar pada umumnya, tapi di sini kita menggunakan dengan pengendalian di motor-motor listrik gede. Kemudian ada yang namanya pass button. Pass button itu ada NO sama NC. Nah, NO itu adalah normally open, ketika dia keadaan normal dia terbuka, ketika kita tekan namanya pass button, yang mana dari keadaan normal dia akan tertutup. Nah, kemudian ada yang namanya gabungan antara NO sama NC ataupun normal open sama normal close. Kemudian ada yang namanya lampu indikator untuk mengindikasikan ini motor yang bergerak atau RST-nya tersambung. Kemudian ada yang namanya ada beberapa alat meter yang digunakan atau voltmeter, ampermeter, wattmeter. Itu ini menggunakan kita mengetahui adanya yang namanya tegangannya, arusnya atau dayanya yang masuk. Nameplate motor induksi, yang mana kita harus tahu yang namanya nameplate. Di setiap motor induksi mesti ada yang namanya nameplate atau jenisnya. Seperti kalau kayak motor nih, motor bebek, motor sepeda motor, pasti kan ada namanya mereknya, tipenya, berapa cc, ya kan. Nah, sama seperti kayak motor induksi, itu juga ada yang namanya nameplate-nya. Nah, di sini seperti kita lihat Siemens, itu adalah mereknya. Atau kayak Honda, nah, itu kan itu mereknya. Siemens, tipenya PE21 Plus atau tipe RGZ ESD. Tipenya Honda, tipenya CBR, ya kan. Ini si MN kalau biasanya kita nyebutnya kayak di otomasi ya. Siemens tuh si MN. Aduh, MN, kenapa kok kamu ribet banget, MN? Nah, itulah kalau semasa kuliah kita memplesetkannya namanya Siemens itu si MN. Siemens dengan premium efisiensi, dengan tipe RGZ ESD, dengan horsepower itu adalah 30 horsepower atau tenaga kuda. Apa maksudnya horsepower? Coba kalian pelajarin lagi yang ada yang namanya di fisika. Horsepower, tenaga kudanya seberapa, 1 horsepower itu berapa watt bisa. Nah, ampere bekerja itu adalah 34,9. Wah, kita bisa lihat nih, berarti besar banget ini motornya, udah 34,9 dengan horsepower 30 horsepower, dengan kecepatan RPM-nya 1765. 1765 ini kecil loh untuk putarannya, tapi ampere dan horsepower-nya gede. Berarti apa? Bisa kita lihat ini di mana untuk induksi motor induksi ini pemakaiannya ada di mana, bisa kita lihat. Berarti tempat-tempat ataupun motor yang dayanya membutuhkan yang gede gitu. Dengan rating tegangannya itu adalah 460 volt. Wah, ini 460 volt ini. Kalau misalnya 380, kalau 460 gimana? Kita naikkan biar sesuai dengan nameplate yang ada di motor induksi. 460 volt dengan frekuensi 60 Hz.
Nih, kok 60 Hz? Kita kan 50 Hz. Berarti ini di Amerika. Nah, ini pemakaian di Amerika. Made in USA. Kalau kita di Eropa atau Asia Timur Tenggara, itu kita menggunakan 50 Hz. Dengan 3 fase, 460 volt, 60 Hz, 3 fase. Nah, kerjaannya kayak gimana? Ini continue. Pekerjaan continue dengan masa ambiennya 40 derajat Celcius. Nah, ini apa ini maksudnya? Ini ada beberapa klasifikasi insul. Ya, ini klasifikasi ada berapa rating KVA-nya. Nah, ini KVA kodenya ada berapa? Ini F, B, G ini sesuai dengan kita inginkan. Oh, kita membutuhkan KVA-nya berapa, range berapa sampai berapa, ya kan? Kita menggunakan kodenya apa? G, A, B, C, D, E, F, G, seperti itu. Nah, ini serialnya, operasi serial dan operasinya. Dengan tema nominal efisiensi, wah kalau efisiensi 93,6 termasuk besar. Yang mana efisiensi itu adalah perbandingan antara masukan sama keluaran. Masukan sama keluaran, kalau misalnya sama apa yang kita berikan dan apa yang dikeluarkan 1 atau 100%, itu termasuk bagus. Kok seperti itu? Gimana sih maksud efisiensi yang ada di motor induksi? Jadi kayak gini, untuk putaran motor induksi, ya kan, untuk putaran motor induksi, apa yang daya masuk apa, tegangannya, arusnya kan sesuai dengan kecepatannya, itu sama semua dengan putarannya apa namanya, kecepatan sama torsinya itu sama dengan tegangan tegangan arus yang masuk, sama beberapa keluaran, beberapa putaran dan torsi yang sama, itu maka yang namanya efisiensinya menjadi 100% satu. Tapi ini tidak ada yang namanya efisiensi 100% atau mendekati 100% ada, yaitu 93,6%. Nah, itulah yang namanya nameplate motor induksi. Kita membaca beberapa nameplate di pada motor induksi. Next, kemudian di sini beberapa metode starting motor induksi 3 fasa. Metode starting, kenapa Pak kita harus mempelajari metode starting? Itu sangat penting sekali ya. Karena apa? Karena kalau kalian kayak di permesinan bubut ya, di bubut itu, di mesin bubut maksud saya, di listrikan mesin perkakas kan, setahu kalian itu cetek untuk menghidupkan listriknya aja ya. Cetek hidupin listrik, motornya berputar. Nah, di motor berputar itu ada beberapa metodenya biar putarannya sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya sesuai dengan yang kita inginkan, karena berputar sesuai dengan kecepatan nominalnya. Padahal kita kan tekan pas button, cetek, hidup deng sesuai dengan benda kerja yang kita taruh, ya kan? Kita masukkan, maju sama mundur, sudah maju kita mundurkan, mundur kita majukan, kayak gitu. Nah, tapi di situ ada beberapa metodenya biar putarnya. Apa aja metodenya? Di sini adalah DOL, Direct Online. Kemudian ada yang namanya Start Delta, Auto Transformer, kemudian ada namanya Starting dengan menggunakan tahanan primer. Nah, 4 metode inilah yang kita akan bahas pada starting motor induksi 3 fasa. Kenapa motor induksi 3 fasa, Pak? Nah, yang namanya mesin perkakas itu kan biasanya kita ketahui dengan bubut ya. Nah, mesin bubut itu kan ada putaran untuk kita membubutnya. Nah, putaran bubut itu kita kira-kira mesin bubut kita yang ada di Poltek ini menggunakan metode starting apa? Walaupun kalian bisa menggunakan bubut, tapi kan kalian harus paham juga yang namanya, ini menggunakan motor induksi 3 fasa, di dalamnya ada magnetic kontaktor, terus menggunakan metode direct online, start delta, auto transformer, atau menggunakan starting dengan menggunakan tahanan primer. Nah, yang pertama direct online starter. Apa yang maksudnya direct online starter? Nah, di sini direct online starter merupakan starting langsung, ya, secara langsung. Kalau kemarin kan kita flashback lagi, kalau misalnya motor DC kita kasih positif negatif positif, dia akan berputar sesuai dengan arus di power supply kita ada. Nah, kalau misalnya motor induksi gimana, Pak? Kalau misalnya RST-nya kita masukkan langsung ke UVW yang ada di motor, yaitu namanya direct online starter dengan menggunakan rangkaian tombol on dan ada menggunakan magnetic kontaktor. Nah, menggunakan metode ini sering dilakukan motor-motor AC yang mempunyai kapasitas daya yang kecil. Motor AC yang daya yang kecil, kalian direct online starter.
pengertian penyambungan langsung di sini, motor yang akan dijalankan langsung di switch on ya kan ke sumber tegangan jala-jala. Tegangan jala-jala di sini yaitu RST yang ada di PLN sesuai dengan besar tegangan nominal motor. Nah, sesuai dengan nominal motor. Kira-kira kalau yang di nameplate kemarin, nameplate yang tadi yang saya jelaskan, sesuai enggak? Ya, itu berarti enggak sesuai. Karena apa? Tegangan nominal kita 3 fasa itu ada 380 volt. Artinya tidak perlu mengatur atau menurunkan tegangan pada saat starting. Nah, kalau kita menggunakan yang di nameplate-nya 480 bagaimana? Berarti kita harus yang namanya menaikkan tegangan, ataupun kalau misalnya kita 240, gimana caranya? Kita menurunkan tegangan seperti itu. Nah, ini adalah diagram kontrol dan diagram daya untuk direct online starting. Nah, di sini ada diagram daya atau online-nya, diagram pengkawatan diagram dayanya. Di sini ada RSTN, maksudnya apa? RSTN itu ada line ataupun ada jaringan listriknya. Fasa R, fasa S, fasa T, fasa N, itu adalah 3 fasa RSTN. Nah, 3 fasa ini kita menggunakan MCB 3 fasa atau namanya MCB, Miniature Circuit Breaker. Nah, Miniature Circuit Breaker biasanya ada, kalau kalian bisa ngelihat setelah yang ada yang di KWH di bawahnya ada MCB. Untuk misalnya kalau misalnya jeglek, aduh ada jeglek, nah itu kan trip. MCB-nya dari on ke off ataupun dari normally open ke normally close. Nah, di sini menggunakan MCB 3 fasa. Apa bedanya? Kalau yang biasa di rumah itu menggunakan 1 fasa, MCB-nya cuma 1. Kali ini 3 fasa. Masukan dari line atau masukan dari PLN-nya, masukan dari listriknya ada 3. Tapi untuk switch-nya itu cuma 3 dijadiin 1. Cetek cuma 1 kali aja. Nah, itu namanya MCB 3 fasa. Kemudian dari MCB-nya kita masukin namanya kontaktor. Kemarin sudah saya jelaskan namanya magnetic kontaktor ya kan. Yang ini dari NO ke NC, NC ke NO. Kemudian ini TOL atau namanya thermal overload. Kemudian ada di sini baru motor induksi 3 fasanya berputar. Sama seperti kalau misalnya kita menekan aja kayak kalau pompa di rumah gimana Pak? Pompa di rumah itu kan menggunakan 1 fasa toh. Fasa untuk satu rumah tangga kita 1 fasa. Kalau 3 fasa ini kayak ya kalau misalnya ada satu kali kita tekan langsung berputar, itu berarti menggunakan direct online kalau di permesinan bubut kalian. Nah, di sini agar apa? Agar bisa dari kontaktornya ini dari normally open ke normally close itu ada namanya diagram kontrol. Nah, diagram kontrol di sini 1 fasanya kita masukkan ke MCB 1 fasa kan. Fasa yang pertama aja. Kemudian netralnya kita hubungkan ke kaki-kaki netral pada lampu indikator dan kontaktornya. Nah, kontaktor di sini kan mesti ada yang namanya A1, A2. A1 itu untuk positif, A2 itu negatif. Kalau yang di elektronika, kalau positif atau fasa sama netralnya. Nah, kemudian setelah dari MCB 1 fasa, ini turun ke tombol stop. Tombol stop ini posisinya normally close ya kan, normally close ke TOL. TOL ini thermal overload 9596-nya. Nah, di sini thermal overload 9596 yang mana kebalikannya, yang ini ada normally close dan di sini yang di lampu 2 ini adalah normally open. Nah, di sini ada tombol start di pas button. Tombol start untuk kontaktor. Nah, kontaktor di sini pada kaki 13-14 untuk apa? Untuk ketika kita masukkan ke start, dia namanya self holding atau dia mengunci dengan sendirinya di kaki 13-14. Di kaki 13-14 mengunci, maka masuk ke kontaktor. Nah, 13-14 yang mana di posisinya dari NO normal open menjadi normally close. Nah, jadi ketika MCB-nya kita on kan, startnya kita on kan, yang mana dari posisi normal open ke normal close, dari sumber jala-jalanya PLN 380 volt masuk ke namanya motor induksi 3 fasa. Itu adalah yang namanya metode direct online starter. Kemudian ada yang namanya metode start delta starter. Nah, starter ini mengurangi lonjakan arus dan torsi pada saat start. Gulungan stator hanya menerima tegangan sekitar 0,578 atau 1/4/3 dari tegangan lain. Jadi, arus dan torsi yang dihasilkan akan lebih kecil daripada DOL starter atau direct online starter. Setelah mendekati speed normal, starter akan berpindah menjadi terkoneksi secara delta. Jadi, kenapa menggunakan start delta? Jadi, kalau di motor induksi itu ada namanya untuk mengurangi arus
yang arusnya melonjak berlebihan. Biar apa? Biar 0,578 sepertiganya tegangannya itu masuk biar motornya berputar. Nah, motornya berputar, kemudian berputarnya pelan, kemudian cetek lagi berputarnya start. Ini per start itu pelan delta. Biar apa? Kalau misalnya kita langsung dengan daya yang gede, dengan motor yang besar, otomatis arusnya itu lonjakan arusnya gede juga. Nah, lonjakan arus itu bisa menyebabkan yang namanya statornya itu bisa lebih cepat rusak atau motor induksinya lebih cepat rusak. Makanya kita menggunakan start delta agar meredam yang namanya arus lonjakan yang berlebih. Nah, gimana menggunakan start delta? Ini rangkaiannya, ini rangkaian dayanya, ini rangkaian kontrolnya. Dimana di sini kita menggunakan satu MCB, 3 magnetin kontaktor, dan di sini ada rangkaian UVW, W2, U2 dan V2. Nah, UVW yang di sini kita hubungkan start deltanya. Nah, ini yang namanya OL, overload. Jadi K1 K2 di sini juga kita menggunakan yang namanya timer. Nah, ini rangkaian kontrolnya. Nah, emergency switch, kalau misalnya ada di sini kita menggunakan switch emergency. Kalau misalnya ada masalah langsung kita tekan untuk memutuskan semua dari line-nya atau motor akan berhenti. Nah, di sini fase R sama fase N kita gunakan ke emergency switch, kemudian masuk ke MCB atau miniatur circuit breaker. MCB ke OL di sini atau TOL biasanya, thermal overload, overload. Kemudian dari overload kita masukkan di sini ada yang namanya tombol off. Nah, ini kenapa tombol off di sini? Kalau misalnya biar apa? Biar mematikan semua yang ada magnetic kontaktor dan motor yang di sini. Ketika tombol off kita tekan, semua hubungan yang dari kontaktor 1, kontaktor 2, dan kontaktor 3 maupun ada yang ada di motornya ini terputus. Ini tombol on. Nah, tombol on ini ketika kita tekan cetek, nah ya kan, kita tekan, maka kontaktor 1 akan berputar. Kontaktor 1 yang berputar. Kontaktor 1 yang bekerja, maksud saya, motornya yang berputar gitu. Kontaktor 1 bekerja, motornya berputar. Nah, di sini yang dari NO jadi NC, ya kan? Jadi ini tertutup. Nah, di sini on, maka kontaktor 1 sama kontaktor 3 yang menyala. Kok kenapa kontaktor 3? Lainnya seperti ini, saat masuk kontaktor 1 sama motor dan kontaktor 3. Nah, di sini ini kan tertutup semua. T1 tertutup, K2 tertutup sama kontaktor 3 yang masuknya kontaktor 3 yang terhubung. Nah, jadi kontaktor 1 sama kontaktor 3 yang terhubung, yang bekerja ke kontaktor 1, kontaktor 3 biar menggunakan start. Misal kita set timernya sebesar 5 detik, maka dalam satuan detik 5 detik 1, 2, 3, 4, 5, yang mana timernya dari NO jadi NC ataupun berubah dari normally open jadi normally close, ini normally close jadi normally open. Nah, dalam 5 detik maka TE1 yang di kontaktor 2 maka menjadi normally close. Maka di sini ada line-nya kontaktor 2 yang menyala, sedangkan K3 yang mati. K3 mati. Di sini K3 tetap. Kenapa tetap? Karena di sini udah terkunci. Maka di sini K1 sama K2 untuk rangkaian delta K1 K2. Nah, di sini start delta di sini bisa saya ulangi untuk K1 sama K3 mengaktif itu adalah operasi start, K1 sama K2 operasi delta. Jadi untuk awalnya kita tekan tombol start K1 K3 yang bekerja dan memutarkan motor induksi dalam satuan detik, dalam 5 detik, maka K3-nya jadi off, K2 yang jadi on, maka putaran delta atau sesuai dengan tegangan nominal. Kenapa kok cuma 5 detik, Pak? Untuk kita cepet-cepet aja 5 detik atau 3 detik. Untuk apa? Untuk biar kalau nggak langsung ke tegangan nominal, untuk meredam namanya redaman arus. Kemudian ada yang namanya starter auto transformer. Di sini starting dengan cara ini dengan menghubungkan motor pada tab tegangan sekunder auto transformer terendah. Jadi transformer
transformer ini ada yang namanya yang primer sama sekunder. Yang mana primer ini tergantung transformer ini naikkan apa menurunkan, ya kan. Kalau otomatis auto di sini berarti bisa untuk otomatis atau menaikkan atau menurunkan transfonya. Nah, di sini yang primer sama sekunder, yang sekundernya yang kita gunakan. Nah, setelah beberapa saat motor dipercepat, tahap auto transformer diputuskan dari rangkaian dan motor hubung dengan langsung pada tegangan penuh. Seperti di sini sebenarnya sama aja seperti star delta, tapi di sini kan kita menggunakan auto transformer biar apa? Biar dia memutuskan cetek, biar tidak terlalu cepat. Kita redam dulu. Kalau misalnya sudah sesuai dengan tegangan nominal, auto transformer kita matikan. Nah, ini adalah rangkaian wiring diagram auto transformer. Ini kok beda-beda sih Pak? Ininya auto wiring diagram sama wiring control diagramnya kok beda-beda ya? Beda. Karena sesuai dengan yang desain ya. Nah, ini fasenya ada RST, masuk ke line, ada MCCB, miniatur circuit breaker. Kita tidak menggunakan fuse-nya. Sini ada magnetic kontaktor. Ada berapa? Ada 5 magnetic kontaktor. 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini ada auto transformer. Nah, auto transformer di sini ada primernya, ini ada sekundernya. Nah, sekundernya ini yang kita masukkan. Nah, dari kontaktor 1 untuk di sini untuk mengaktifkan kan kita perlunya untuk kontaktor satunya aja ya dulu ya, kontaktor 1 biar motor 3 fasenya bergerak. Nah, di sini kita masukkan semua. Ini ada kontaktor 3 juga masuk di sini. Kontaktor 2 kita masuk di auto transformer. Terus keluar masukkan dari K2, K3, K4 adalah di auto transformer. Dari sini kita disambungkan dari 40%, 60%, 80%, 40, 60, 80% ya kan. Biar apa? Biar yang namanya persentase untuk menghidupkan motornya itu tidak terlalu gede, arusnya tidak terlalu gede, makanya ada 40% dulu, 60%, 80%. Biar apa? Biar motornya lebih, intinya tuh motor di sini biar apa? Biar lebih awet. Nggak langsung kita gerakan ceter, nggak kita langsung hidupkan. Dan kalau misalnya hidupkan, arusnya lebih besar, otomatis dayanya lebih besar, biaya ataupun biaya listriknya itu juga lebih besar kan gitu. Nah, kemudian ini adalah rangkaian wiringnya di rangkaian merah ini. Bisa kita lihat nih. Kan dari sini dari lainnya ke MPC ke termostat. Kenapa kok ada termostat? Termostat itu adalah untuk mengatasin kalau misalnya ada panas berlebih, termostatnya yang mengaktifkan. Di sini ada thermal overload. Tor di sini ada 9596, 9798. Di mana 9596 itu adalah NC, 97 dan 98 itu ada NO. Ini ada pass button off, pass button on. Nah, kemudian di sini kan kita ketika on-nya terhubung, maka kontaktor 2-nya terhubung di sini. Kontaktor 2. Nah, kontaktor 2 dia menghubungkan beberapa kontaktor yang ada di sini, K3, K4, K5. Kontaktor 2 yang menyala. Nah, ketika kontaktor 2 menyala, K2 ini menyala nih, ya kan? Ini yang jadi NO, jadi NC, ya kan? Yang jadi NO jadi NC, cetek NC. Masuk juga K2, tetap K2 yang nyala, ya kan? Tetap K2 yang nyala. Nah, K2 di sini yang nyala dan juga terhubung dengan kontaktor 5 dan T1 atau timer pertama. Kita setnya misalnya 3 detik di timer pertama. Ketika kontaktor 2 bekerja, timer 1 dalam satuan waktu 3 detik, 1, 2, 3 ya kan. Nah, kontaktor 2 sama kontaktor 5 ini udah masih menyala, berarti di 40%. 1, 2, 3, maka kontaktor 5 ini akan terputus. Kontaktor 4 yang menyala. Kok bisa seperti itu? Karena kalau ketika tombol on, maka di sini K1, K5 akan bekerja, K1, K5, T1 bekerja. Ketika dalam satuan 3 detik, T1, timer 1 di sini akan tertutup, timer 2 yang akan masuk. Nah, timer 1 yang tertutup ya kan di sini kan jadi NO jadi NC, NC jadi NO, yang mana di sini timer 1 yang ada di sini yaitu dari normally open ke normally close, tapi di sini dari normally close jadi normally open, maka kontaktor 5 akan tidak menyala. Nah, kemudian dalam 3 detik tersebut di timer 1 kontaktor yang nomor 4 maka dia akan menyala.
dia akan bekerja dalam satu waktu 3 detik juga. Waktu 3 detik nih kontaktor 2 tetap menyala dalam waktu 3 detik juga. 1 2 3 cetek, yang mana di timer 2 di sini yang awalnya normally close jadi normally open, maka kontaktor 4 tidak menyala, maka kontaktor 2 yang akan menyala. Timer 3 atau kontaktor 3 yang nyala, jadi kontaktor 2 sama kontaktor 3 sekarang yang menyala. Dan dalam waktu satuan 3 detik lagi, 1 2 3, maka timer 3 yang menyala. Timer 3 untuk mengaktifkan kontaktor 1 dan kontaktor 3 tidak menyala. Dan kontaktor 1 yang sudah nih namanya self holding atau terhubung kunci, maka motor akan bekerja running dan kontaktor 2 akan mati. Kenapa? Nah, di sini kan kita menggunakan kontaktor 1 yang untuk memutuskan kontaktor 2. Nah, inilah adalah diagram line-nya ketika untuk mengaktifkan auto transformer, yang mana di sini kan kita menggunakan magnet kontaktor. Ada yang namanya beberapa relay jadiin satu, yang namanya program logic control. Sama seperti ini untuk memprogramnya. Agar apa? Agar bisa menggunakan auto transformer. Nah, itu nama PLC kalau yang ada di teknik elektronika atau elektro. Lalu kalian bisa memahami untuk line ketika masuk, ketika ada kita tekan maka on, terlepas maka off. Nah, kemudian auto transformernya di sini ketika 40 pertama 40%, kontaktor 2-nya akan menyala terus 60%, 40%, kemudian kontaktor 2-nya menyala, kontaktor 2-nya mati, maka kontaktor 1 yang akan bekerja. Maka motor 3 fasenya bergerak. Kemudian yang terakhir adalah metode resistor primer atau rheostat. Nah, starting motor induksi 3 fasa dengan pengasutan metode resistor primer terdiri dari 3 buah resistor yang ditempatkan secara seri dengan belilitan stator selama pengoperasian awal motor atau pada saat start. Metode ini memberikan start motor yang sangat halus tanpa ada sama sekali kejutan mekanik dan dapat memperkecil arus start yang mengalir pada motor atau dapat mengurangi kejutan listrik pada motor. Nah, intinya seperti itu semua. Biar apa? Biar nggak ada namanya kejutan listrik. Biar yang maupun apapun metodenya, kalau DOL beda lagi, langsung dia, tapi dengan daya yang rendah. Nah, ini beberapa motornya. Nah, ini kan menggunakan ada 4 kontaktor juga, tapi di sini ada diredam dengan tahanan primernya, ada R1, R2 dengan R3-nya. Biar apa? Biar motor induksi 3 fasanya bekerja dengan sesuai dengan tegangan nominal dan tidak ada yang namanya arus berlebih dengan ataupun ada tegangan kejut. Nah, kesimpulan dari pertemuan ini adalah kan kita untuk dalam kelistrikan mesin perkakas ataupun mesin bubut yang kalian gunakan kan biasanya kalian tekan tombol startnya aja, tombol start ditekan maka motor yang ada di mesin bubut berputar. Nah, tapi di sana ada beberapa metodenya. Salah satunya DOL, direct online yang mana secara langsung dari motor induksi ke kontaktor. Kemudian ada start delta, auto transformer, tahanan primer yang saya jelaskan tadi. Nah, metode starting ini dapat memutar motor induksi dengan besaran arus yang kecil agar dapat memperpanjang usia motor induksi. Karena apa? Intinya kan nggak ada yang namanya kejutan listrik. Kalau misalnya nggak ada kejutan listrik, tetap meredam, yang mana starting awalnya pada starter awalnya berputar tapi tidak mengejutkan, makanya itu untuk motor induksi biar semakin panjang umurnya. Apapun itu, kayak misalnya kalau di lokomotif ataupun di kereta api seperti itu juga, dia menggunakan metode start delta. Dia menggunakan motor induksi untuk berputar, ya kan? Motor induksi untuk berputarnya, memutar lokomotifnya. Motor induksi inilah biar apa? Biar kalau misalnya kadang kan kita kan ngejut kan, cetek. Kalau kalau kalian pernah naik kereta, kadang kan dia lambat ngejut terus. Nah, itu dia menggunakan metode start delta. Kalau pada mesin perkakas biasanya kita menggunakan DOL sama start delta itulah. Yang biasa kita gunakan DOL sama start delta atau direct online dan start. Oke, itulah
eh, untuk pertemuan kita untuk starting motor induksi 3 basah. Kok kenapa sih materi listrik kita pelajari? Di sini bukan materi listrik kita pelajari, semuanya namanya engineer, kalian ataupun teknisi, biar biar mengetahui apa sih yang ada di dalam mesin bubut atau mesin perkakas tersebut. Ternyata menggunakan motor induksi. Ternyata kita menggunakan yang namanya magnetic kontaktor. Ternyata ada yang namanya metode start delta. Biar apa? Biar putaran motornya itu berputar secara sesuai dengan yang tegangan nominal. Kadang ada yang tidak mengetahui yang namanya ilmu pengetahuan tentang motor induksi. Dia cuma menggunakan direct online, ternyata malah daya yang dibutuhkan itu tetap besar. Maka dari itu motor atau mesin bubut biasanya di SMK ataupun di politeknik ataupun di industri itu cepat rusak. Makanya dari itu kalau misalnya kalian udah bekerja di troubleshooting yang untuk mesin bubut, kalian pahami juga, secara tidak langsung kalian juga menggunakan kelistrikan yang ada di mesin bubut. Nah, itu aja dari pertemuan ini. Semoga kalian bisa mencerna apa yang saya sampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.